Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peserta kelas bekam holistik yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillah kita bertemu kembali di kelas ini, dan hari ini akan saya sampaikan terkait dengan masalah pentingnya berbekam pada zaman now, zaman milenial sekarang ini. Itu sangat penting sekali. Jadi gambarannya begini. Kenapa zaman sekarang ini atau zaman milenial ini kita perlu berbekam? Jelas ya, dengan teknologi yang sudah canggih seperti ini ya, kita bayangkan ya, kita gambarkan ya, sebelum carut-marutnya kehidupan yang sekarang ini, kita tinjau kembali, menengok ke belakang. Ya. Pada zaman Rasulullah SAW, kalau kita perhatikan di sejarah ya, area kenabian, bagaimana polanya beliau, polanya para sahabat ya. Ya, sekarang kita melihat dari alamnya saja dulu, itu masih asri, masih alami sekali ya. Mungkin dulu pabrik belum ada, ya kan. Hidupnya masih sederhana, berkebun, berdagang pun dia ya jauh dari teknologi yang sekarang ini ya. Pada zaman Rasulullah SAW atau yang sebelumnya, ya, apalagi zaman-zaman ini ya zaman ya nabi-nabi dari Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Idris ya, Nabi Ibrahim dan seterusnya. Itu kan kalau kita lihat zaman itu kan belum secanggih sekarang ya. Nah, padahal bekam ini ya sebelum ditegaskan oleh Rasulullah pada waktu beliau itu Isra Mi'raj ya, ini sedikit sejarah terkait dengan bekam itu sudah berkembang gitu. Artinya teknik pengobatan pengeluaran darah itu sudah berkembang ya, di Mesir, kemudian di Babilonia, kemudian di India, di Cina. Itu dulu ada teknik pengeluaran darah. Jadi teknik pengobatan dengan cara mengeluarkan darah itu sudah dilakukan sebelum zamannya Rasulullah SAW. Nah, di agama kita ternyata dipertegas lagi nih teknik pengobatan pengeluaran darah, ya kan? Yang hadisnya insya Allah berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Ma marartu lailata usriya bi bimalaikah illa qalu ya Muhammad mur ummataka bil hijamah. Jadi pada suatu malam ketika beliau diisrohkan, kemudian beliau berjalan di hadapan para malaikat. Kemudian para malaikat itu menyampaikan kepada beliau, ya Muhammad mur ummataka bil hijamah. Wahai Muhammad, suruhlah, perintahkanlah umatmu atau umat kalian untuk berbekam, berhijamah, berarti melakukan terapi bekam. Ini anjurannya, anjuran, dan ini wasiat malaikat ketika beliau melakukan Isra dan Mi'raj. Itu dipertegas ya. Artinya wasiat malaikat menyuruh menyampaikan kepada Rasulullah supaya umatnya untuk melakukan bekam atau al-hijamah. Nah, pada saat itu alam masih alamiah sekali, kehidupan masih sederhana, itu pun sudah dianjurkan untuk melakukan bekam, yaitu sebuah teknik pengobatan dalam rangka mengeluarkan tubuh dari permukaan kulit. Itu wasiat malaikat ini, bukan main-main, kepada Rasulullah SAW. Padahal kondisi saat itu masih alamiah sekali. Apalagi ya dengan perkembangan semakin kesini kan, dari tahun zaman Rasulullah ya kita pakai tahun Hijriah misalnya ya, 1 Hijriah, 2 Hijriah, terus sampai sekarang ya kan 1400 Hijriah. Sekarang itu sudah 1442 Hijriah. Tahunnya ya yang Masehi adalah 2021 ini. Kan kita ya saksikan bersama ya
pola hidup, pola makan dengan teknologi yang canggih seperti ini sudah berbeda sekali gitu. Kalau kecilnya saya, ya insya Allah alamiahnya masih lumayan loh. Apalagi mbah-mbah kita di zaman di Indonesia ini, zaman penjajahan Belanda itu, insya Allah kehidupannya juga masih alamiah, walaupun sudah mulai ada pabrik gitu kan. Tapi alamiahnya masih dominan lah. Itu masih sederhana ya kan. Nah semakin kesini semakin luar biasa. Apalagi dengan pola makan yang bikinan makanannya itu prosesnya fast food ya, cepat dihidangkan ya, seperti ya mie instan kayak gitu ya, kemudian pola-pola makanan yang cepat dihidangkan dengan teknik pengolahannya yang sudah tidak alami lagi ya kan, ini zaman sekarang ini itu artinya tingkat keracunannya itu luar biasa kepada tubuh kita ya. Dan ketika kita makan ya, yang ada hubungannya dengan kimia sintetis ya, misalnya pengawet, penyedap rasa, kemudian pewarna, pengenyal, pengembang, ya kan, dan kimia sintetis lainnya, ya, dengan zat pewarna yang dicampur dengan makanan. Beras yang tidak alami lagi prosesnya ya kan, dengan hama ini obat-obatan yang pembunuh hama dan sebagainya. Jelas jadi makanan-makanan yang kita makan hari ini itu tingkat keracunannya sangat tinggi sekali ya kan, sangat tinggi sekali. Kita tidak bisa menghindar itu. Misalnya ya kita makan beras ya, berasnya bisa ya organik, sayurnya organik, tapi bumbu-bumbunya dan seterusnya juga susah. Apalagi kalau kita sibuk keluar rumah, ya kan, Safan misalnya, itu kalau di warung kan paling enggak warung pingin rame, makanannya yang penting enak. Masalahnya gimana-gimana ya enggak urusan biasanya, yang penting enak dan pelanggan banyak kayak gitu. Nah ini kan pola ya. Pola yang memang hari ini zaman milenial ini kita tidak bisa menghindari daripada zat-zat racun yang masuk ke tubuh kita lewat makanan itu, ya kan? Maka pentingnya ya, jadi pentingnya berbekam pada zaman milenial sekarang ini ya karena tadi dari kehidupan yang sangat sederhana, yang masih alami itu aja dianjurkan untuk berbekam. Apalagi zaman yang sudah penuh dengan racun sekarang ini, udara terkena radikal bebas, sudah menyeluruh ya, kendaraan sudah banyak, pabrik kasih sudah banyak sekali, ya kan. Zat-zat kimia sintetis juga sudah tidak bisa terhindar dan seterusnya. Ya, jadi setiap hari itu kita makan ya makanan yang mengandung itu tadi unsur racun yang semua sudah terkontaminasi itu. Apapun ya, dari lauknya, dari makanan pokoknya, itu semuanya sudah terkontaminasi. Maka sangat penting sekali ya, sangat penting sekali. Jadi logikanya dulu masih alami sekali, kehidupan masih sederhana aja dianjurkan karena tetap ya waktu sederhana macam apapun darah itu biasanya tetap ada unsur-unsur racun yang ada gitu. Makanya terapi bekam dulu zaman Rasulullah aja sudah dianjurkan. Apalagi zaman yang sekarang ini ya. Maka dengan tidak bisa terhindarnya zat-zat racun yang masuk ke tubuh kita untuk menyeimbangkan tubuh, paling enggak itulah sangat pentingnya melakukan terapi bekam. Terus bagaimana polanya? Ya, kembali kepada kaidah hukum keseimbangan. Karena bekam ini adalah memerlukan kondisi, ya kan? Memerlukan kondisi yang normal, energinya cukup, ya kan? Maka ketika tubuhnya itu mengalami kelemahan, ya, lemah letih lesunya ada, gampang capek, ngantukan misalnya, ya jangan dulu berbekam. Artinya walaupun kita lemah pun ada pola bagaimana energi itu naik, kemudian kita bisa melakukan
bekam itu. Jadi tetap kaidahnya pentingnya kita berbekam di zaman milenial ini ya, karena untuk mengurangi racun yang ada, logika untuk hukum keseimbangannya itu harus diberlakukan. Ada yang masuk berarti ada yang harus dikeluarkan. Jangan masuk terus kemudian jarang dikeluarkan, nanti akan terjadi meracuni tubuh ya kan. Kalau tubuh itu banyak racun, maka banyak sel-sel yang hidup yang mati. Lama-lama ya, lama-kelamaan ketika banyak sel dalam tubuh kita banyak yang mati, maka imunitas kita jadi rendah, antibodi kita rendah, maka gampang sakit. Nah, itu caranya begitu. Berarti upayanya bagi orang yang sudah layak dibekam, contoh misalnya tipenya kuat, energinya kuat, darahnya bergejolak, tubuhnya panas, energinya sudah lebih dari cukup, langsung aja lakukanlah bekam. Penting sekali itu untuk tadi mengurangi zat-zat racun yang masuk ke dalam tubuh kita. Bagi yang kondisinya lemah berarti harus pakai pola. Gimana caranya mengatur pola makan, kemudian kita konsumsi herbal yang energinya akan meningkat, sehingga ketika kita energinya sudah normal baru dilakukan bekam. Jadi polanya demikian itu. Menghadapi zaman milenial ini yang serba radikal bebas itu sudah di mana-mana, tubuh kita itu banyak teracuni, maka harus punya program gimana caranya tiap bulan paling enggak kita melakukan hijama atau bekam untuk mengurangi tadi asupan-asupan yang kita tidak bisa menghindar zat-zat racun atau toksit yang ada di dalam tubuh. Tinggal polanya. Kalau bagi orang yang normal dan orang yang kuat itu bisa langsung lakukan bekam, bagi orang yang lemah bagaimana ngatur polanya supaya dia energinya naik cukup untuk melakukan bekam. Nah itu. Jadi pentingnya ya zaman milenial ini kita berbekam. Dalam rangka apa? Tadi menyeimbangkan semua unsur yang masuk yang tidak bisa terhindar dari zat racun, kita berbekam dikeluarkan untuk ada masuk, ada keluar. Jadi hukum seimbangan berlaku. Tujuannya supaya kondisi tubuh kita itu tetap stabil, energi kita tetap di angka normal. Paling enggak bisa untuk pencegahan juga. Maka zat seperti asam urat, kolesterol, ya indikasi sel sel kanker tumornya ada dalam tubuh, pasti ada itu ya kan. Jadi sebelum dia terkena, nah ini untuk pencegahan itu bagus sekali, karena saya juga pernah ya ada teman di kota Batang sana yang dia tadinya mudah masuk angin, gampang capek, kemudian dia setelah kenal saya, kemudian dia pengen ya berazam bekam itu tiap bulan di tanggal sunnah ya. Kalau tidak tanggal 15, 17, 19, 21 Hijriah, ya dia milih di antara tanggal itu, kemudian dia rutin dengan mengatur pola makannya, ya kan, karena sudah kenal paling enggak kan saya cerita masalah kesehatan dia dengarkan, kemudian dia punya azam ingin bekam rutin itu tiap bulan di tanggal sunnah. Nah keluhan yang dia tidak sembuh-sembuh adalah keluhan penyakit kulit yaitu panu, padahal dia dari kecil, padahal sudah berobat kemana-mana sampai ke dokter spesialis, tidak sembuh-sembuh. Alhamdulillah ketika dia diniatkan pengobatan Nabi, kemudian dia yakin dengan ayat bahwa bekam itu yang terbaik adalah di tanggal 17, 19, 21 Hijriah, dia lakukan itu. Setelah 6 bulan, alhamdulillah bismillah panunya hilang itu. Panunya hilang, energinya akhirnya dia naik. Yang tadinya naik motor itu sekitar 5-10 menit sudah masuk angin ya. Kemudian tidak tahan ya, artinya dia imunitas rendah, kemudian pakai jaket. Setelah dia rutin bekam, setelah 6 bulan kemudian dia sembuh penyakit kulitnya, akhirnya naik motor pun sudah tanpa jaket, tidak masalah. Nah fakta, artinya
testimoni yang dia alami sendiri ya, bahwa ternyata peran bekam ini luar biasa sekali, dan alhamdulillah dia bersyukur sekali karena penyakit yang dari kecil ya, penyakit panu tadi sembuh ternyata ya, lewat wasilah terapi bekam. Itu sebuah contoh saja ya, itu alhamdulillah. Jadi intinya adalah di zaman sekarang ini, zaman milenial ini ya, zaman milenial ini sangat penting untuk melakukan bekam, tinggal ngatur polanya ya. Jangan sampai kondisi-kondisi yang lemah yang tidak memungkinkan bekam dia lakukan, nanti yang disalahkan bekamnya ya. Jadi tetap pakai kaidah ilmu ya, dan demikian insya Allah yang bisa saya sampaikan. Itu gambarannya begitu pentingnya hari ini hidup di zaman sekarang ini melakukan bekam rutin, paling enggak minim-minimnya itu adalah di tanggal sunnah tiap bulan. Karena dengan kondisi pola hidup, pola makan yang sudah luar biasa, apalagi dengan asupan pola makan minum yang memang tidak bisa menghindar dari zat racun, maka sangat pentinglah melakukan bekam. Keluarkan darahnya tiap bulan supaya banyak racun yang keluar juga. Jadi ketika kita makan tiap hari ada unsur racun yang masuk, tiap bulan bisa kita keluarkan juga racun yang keluar dari tubuh kita. Demikian yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.